Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang residu di Verval PD. Nah, di sini di residu di Verval PD ini banyak masalahnya. Di sini saya akan mencoba memperbaikinya dari yang NISN ganda, NIK tidak sesuai, atau nama ibu kandung, nama siswanya, ataupun terdaftar di lebih dari satu rombel. Nah, di sini contohnya saya klik bagian residu di sini. Kemudian di bagian residu ini adalah data atau siswa yang bermasalah. Di sini di sekolah kami ada 12 data siswa yang bermasalah. Pertama dari NISN ganda di sini. Yang bagian NISN yang tercentang merah ini ganda. Kemudian di bagian rombel sekolah di sini ada tersilang merah juga. Kemudian NIK juga tidak sesuai nama, kemudian tempat lahir dan seterusnya. Di sini banyak yang bermasalah, yang tersilang merah di bagian residu. Nah, di sini saya akan perbaikinya. Bagaimana cara memperbaiki residu yang ada di Verval PD ini. Nah, di sini sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Untuk membuka Verval PD, bagi teman-teman yang belum mengetahui link atau alamat webnya, bisa teman-teman buka di Dapodiknya, kemudian di bagian informasi di sini kita scroll cari yang Verval PD di sini. Kemudian kita klik link Verval PD ini. Nanti akan ditujukan ke Verval PD-nya. Kemudian selanjutnya seperti biasa kita masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login di Verval PD-nya. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian tampilan informasi pembaharuan aplikasi ini kita scroll, kita close. Dan di sini di tampilan dashboard dari Verval PD ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nah, untuk yang berwarna merah ini adalah bagian residu atau siswa yang bermasalah datanya. Untuk yang berwarna hijau ini yang aman, yang data valid. Yang merah ini datanya tidak valid. Untuk mengetahui data yang tidak valid ini di Verval PD ini, klik bagian menu residu di sini. Kita klik seperti ini. Kemudian di sini ada daftar siswa yang masuk residu atau yang invalid di sini. Nah, di sini invalidnya ada banyak. Yang pertama ada NISN ganda. Yang di bagian NISN tersilang merah itu NISN-nya ganda dipakai oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu sekolah yang menggunakannya, atau siswanya itu terdaftar di 2 sekolah seperti itu untuk yang NISN ganda ini. Kemudian juga ada yang di bagian rombel sekolah ini tercawang merah. Ini juga masalahnya NISN dipakai lebih dari satu orang. Namun yang untuk yang di bagian rombel ini, kalau kita cek quality control itu NISN-nya tidak masalah, unik. Kemudian yang kedua ada NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil atau tidak ditemukan. Kemudian nama juga tidak sesuai. Di sini tidak namanya tidak padan dengan Dukcapil, kemiripan 0%. Kemudian ada lagi tempat lahir dan tanggal lahir dan seterusnya. Di sini saya akan memperbaikinya. Nah, di sini untuk memperbaiki yang data siswanya ganda, NISN-nya ganda, sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, seperti yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian saya akan mencoba memperbaiki yang siswa yang lebih dari satu rombel. Nah, di sini rombel sekolah dan keterangannya di silang merahnya kita dekatkan kursornya itu NISN dipakai lebih dari satu orang. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita klik bagian tanda orang di sini, tanda seperti ini di nama siswanya. Kita klik seperti ini. Kemudian kita cek di bagian quality control. Di bagian quality control ini kita klik seperti ini. Kemudian kita cek bagian checklistnya. Kalau ada checklist yang berwarna merah, checklist yang berwarna merah tersebut kita harus perbaiki. Nah, di sini keterisian sekolah ini terchecklist putih, berarti ini aman. Kemudian di sini terdaftar lebih dari satu rombel atau satu sekolah. Di sini tercentang atau terchecklist merah. Nah, ini data sekolahnya di sini ada juga, ada di sekolah yang saya tempati dan ada di sekolah yang lain. Kemudian di NISN ini pastikan unik, tidak ada centang merahnya atau tidak ada checklist merahnya. Karena kalau di NISN ini ada checklist merahnya, nanti ini tidak masuk ke pengajuan BOSP tahun 2024 untuk siswanya. Jadi teman-teman pastikan yang pertama kali kita cek bagian NISN ganda di bagian quality control, dan keunikan NISN ini pastikan unik. Kalau tidak unik, misalkan ganda, tidak sesuai format atau kosong,
teman-teman harus segera perbaiki. Pastikan NISN-nya itu unik. Kalau sudah tidak ada yang bermasalah di bagian NISN-nya, sudah diperbaiki semua, sudah unik semua, berarti itu aman. Untuk yang lain, misalkan di bagian lebih dari satu sekolah atau NIK tidak sesuai dengan Dukcapil, nama ibu kandung atau dan seterusnya, itu tidak bermasalah. Itu tetap akan terdata atau masuk dalam perhitungan BOSP tahun 2024 ini. Kalau NISN-nya ganda, itu tidak termasuk dalam perhitungan BOSP tahun 2024 ini, dan juga tidak isuar format itu tidak masuk, dan NISN kosong itu juga tidak masuk dalam perhitungan BOSP tahun 2024 ini. Jadi di sini teman-teman harus segera perbaiki. Nah, kalau seperti ini saya rasa tidak bermasalah, karena di bagian NISN, keunikan NISN itu unik, tercentang atau terchecklist warna putih. Nah, namun di sini alangkah lebih baiknya kita harus memperbaikinya. Nah, di sini untuk mengatasi siswa yang terdaftar lebih dari satu sekolah atau satu rombel di sini, kalau menurut saya di sini kita datangi sekolahnya atau memberikan surat bahwa siswanya bahwa siswa tersebut aktif di sekolah yang kita tempati, dan mengajukan permohonan untuk dikeluarkan siswa tersebut, supaya di verbal PD ini di bagian lebih dari satu sekolah ini terchecklist warna putih, aman berarti. Jadi di sini caranya kita mengirimkan surat ke sekolah yang bersangkutan atau kita datangi dan kita memberitahukan bahwa siswa tersebut sudah aktif di sekolah yang kita tempati, seperti itu. Jadi meminta permohonan untuk mengeluarkan dari sekolah yang lain tersebut siswanya yang ganda dengan sekolah kita. Kalau untuk yang NISN ganda sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun di sini terdaftar lebih dari satu sekolah. Jadi di sini solusinya kita melakukan permohonan untuk penghapusan siswa yang sama dengan sekolah kita, atau kita mendatangi sekolahnya tersebut, atau kita memberikan surat ke sekolah tersebut. Kemudian di sini selain terdaftar lebih dari satu sekolah atau satu rombel, kita cek lagi ke bawah, pastikan semuanya tidak ada terchecklist merah. Nah, di sini aman, cuman yang bermasalah hanya terdaftar lebih dari satu sekolah atau satu rombel. Kemudian selanjutnya saya akan cek lagi yang di sini ada NIK tidak ditemukan. Kemudian di sini juga ada tidak padan dengan Dukcapil namanya. Kemudian tempat lahirnya juga bermasalah, silang merah semuanya. Kita cek bagian siswa ini di lambang ini, kita klik dan kita cek bagian quality control. Nah, di sini ternyata keterisian ada. Terdaftar lebih dari satu rombel, itu satu rombel aman, NISN juga aman, dan di sini masalahnya NIK belum padan. Nah, untuk memperbaiki NIK yang belum padan, nama, kemudian tempat lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin, dan seterusnya, caranya di sini kita pastikan nama siswanya ini. Kemudian kita lakukan edit identitas, cek Dukcapil pusat. Jadi kita klik bagian ini. Kemudian di sini kita pilih nama siswa tersebut yang tidak sesuai, yang nicknya bermasalah atau ingin kita perbaiki. Kita klik di sini namanya. Kemudian kalau sudah kita temukan nama tersebut, kita klik seperti ini. Kemudian di sini kalau kita sudah memilih data siswanya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tampilannya nick lama, nick baru, nama lama, nama baru. Nama lama ini atau nick yang lama ini yang terdata di kolom bagian lama ini berarti nick yang sudah kita masukkan. Untuk memperbaikinya kita masukkan di bagian yang baru ini. Kita rubah nicknya sesuai dengan yang ada di KK atau data pendukung lainnya, kartu keluarga atau akte kelahiran dan lain-lain sebagainya kita masukkan di sini. Kemudian namanya kita cek juga di kartu keluarga apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum kita rubah. Kemudian tempat lahir dan seterusnya kita ganti. Kalau misalkan datanya tidak sama dengan data yang lama, kita ganti di bagian data yang baru ini. Kemudian kalau sudah kita ganti, jangan lupa kita cek bagian validasi. Kita klik bagian validasi di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan di bagian validasi ini sudah sesuai semua, atau kemiripan 100% atau sesuai 100%. Kalau sudah sesuai 100% semuanya, baru di sini akan muncul tombol update data. Kemudian kita klik update datanya, nanti residu ini akan hilang. Kemudian kalau sudah diupdate, cek bagian residu. Nanti di bagian residu ini akan berkurang. Misalkan yang jumlah sebelumnya ada 12 siswa yang
terdata di residu, maka akan menjadi 11 siswa. Akan berkurang 1 karena sudah 1 saya perbaiki. Begitupun juga dengan siswa yang lain di sini. Kita perbaiki yang ada residunya, di sini kita perbaiki. Kemudian untuk yang siswa yang memiliki NISN kosong, di sini ada cara menambahkan atau penerbitan NISN kosong di sini. Penerbitan NISN tingkat lanjut kita klik di sini. Jika memang benar-benar siswa tersebut tidak memiliki NISN, cek di ijazah siswa di sekolah sebelumnya, atau bisa cek juga di nisndata.kemdikbud.go.id seperti ini. Cek kalau memang tidak memiliki NISN di sekolahnya atau di sekolah yang sebelumnya, kita cek di bagian NISN data di sini. Di bagian ini NISN data ini kita cari di Google browsing NISN data, kemudian kita klik yang pertama, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita cek namanya, kita masukkan nama, kemudian kita masukkan tempat lahir, tanggal lahir dan ibu. Nah, kalau sudah selesai di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan pencariannya. Akan muncul nama siswanya, kemudian NISN-nya. Kalau memang siswanya tidak ketemu atau tidak memiliki NISN, baru kita bisa mengajukan di sini di bagian Verval PD, kemudian penerbitan NISN. Kita pilih siswa, kita pilih siswanya. Kemudian sebelum kita memilih siswa ada persyaratannya, peserta didik yang belum pernah punya NISN. Kemudian NISN-nya tidak yang pernah dimiliki tertulis di ijazah tidak valid. Dan NISN tertulis di ijazah bukan milik yang bersangkutan. Kemudian NISN tertulis di ijazah tidak tercatat di arsip kementerian. NISN tidak tercantum di ijazah. Dan selanjutnya, kalau memang siswanya memiliki NISN, di sekolah kami saya cek di sini ternyata memiliki NISN, namun di bagian Verval PD, di bagian quality control itu NISN-nya terchecklist atau tercentang warna merah alias kosong di sini. Nah, kalau muncul seperti ini, pastikan semua datanya valid, baik itu dari NIK, kemudian nama, ibu kandung, tanggal lahir dan seterusnya itu tidak terchecklist warna merah. Hanya yang terchecklist warna merah itu di bagian NISN kosong. Kalau seperti ini, kita tunggu saja. Di bagian Verval PD nanti otomatis akan muncul. Kalau memang belum memiliki NISN, kita ajukan di sini. Kita pilih data siswanya, kemudian kita lengkapi data-data yang dibutuhkan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang mengatasi masalah yang ada di residu di Verval PD ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.